Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Permatasari, NPM 50266, kelas 4B, mata kuliah Telah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Mister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Adapun 7 model perkembangan kurikulum. 1. Model pertama adalah administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kebijakan terkait alurnya adalah di atas ke bawahan. Artinya, pemerintah bertugas untuk menyiapkan rencana pembelajaran. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Kebijakan dari model di administratif pada model administratif dilakukan oleh pemerintah secara penuh. Pada model ini, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, model bootstrap sesuai dengan rencananya. Dengan ini dikembangkan oleh Bertram yang merupakan ahli di bidang kurikulum. Yang keempat, demonstratif. Sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sesamaan datang dari suatu pendidikan, atau di bawah. Model ini dianggap paling rendah dikarenakan sekolah yang kecil. Yang kelima, model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik diwakili murid dan pihak sekolah sendiri. Yang keenam, model logis. Model logis merupakan sebuah hasil pemikiran dari Charles, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam mengembangkannya. Manusia secara individu membutuhkan orang lain agar dapat mengatasi hambatannya dalam dirinya itu. Yang ketujuh, model tabah terbalik. Model ini memiliki nama yang lain, tabah, yang diciptakan oleh Hilda Tabah. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat deduktif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi di akhir pelaksanaan. Prinsip perkembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, ada tujuan prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Ketujuh prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Disusun berdasarkan prinsip untuk menemui potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan yang terbaik. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari agama, sosial, budaya, adat istiadat,
jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tidak ada pembedaan atas keragaman tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hidup atau dalam kehidupan. Yang kelima, menyuruh dan berkesinambungan. Maksudnya, setiap pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal yang baru, berguna untuk kehidupan dan berkembang pada zaman. Yang ketujuh, kepentingan nasional harus seimbang dengan kepentingan daerah. Maksudnya, tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antara pihak sesuai dengan cita-cita negara. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.